Haleluya. Mari kita berdiam diri sejenak. Kita menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Sebab roh kekudusan ada di tempat ini. Sebab roh kemuliaan ada di tempat ini. Hadirat Tuhan begitu nyata di tempat ini. Mari sembah Tuhan. Mari sembah, angkat suaramu. Angkat penyembahanmu. Angkat suaramu, sembahlah Dia. Siara papa 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 harapa papa raba raba tarana sere. Siara la 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 ho. Kira la 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 sera papa 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 papa. Kira la 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 sera papa papa harala la la sere. Api Tuhan ada di tempat ini. Roh Kudus ada di tempat ini. Haleluya. Engkau Tuhan memenuhi setiap hati kami. Engkau menyelidiki hati kami paling dalam Tuhan. Karena tidak ada sesuatu pun yang bisa kami sembunyikan dalam hadirat Tuhan. Sebab kami terbuka. Sesungguhnya kami telanjang di mata Tuhan. Ore batahara batas sekara bakata karana masya. Haleluya. Roh Kudus, Engkau urapi setiap hati umat-Mu. Engkau urapi setiap telinga kami Tuhan. Untuk kami boleh mendengar firman-Mu. Untuk kami boleh mengerti rahasia-rahasia firman-Mu. Singkapkan mata kami Tuhan. Rabatakara bahasa karabakata karalamasye. Terima kasih Roh Kudus. Kami persilakan Engkau berkarya di tempat ini. Engkau mengambil alih pemberitaan firman-Mu Tuhan. Nama Tuhan dipuji-puji. Nama Yesus ditinggikan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Haleluya. Praise the Lord, the Holy Spirit. Terima kasih, haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya sapa dulu jemaat Tuhan. Shalom. Wow, ya luar biasa. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, kami atas nama keluarga Pastor Salomo mengucapkan terima kasih atas doa dan dukungan Bapak Ibu, sehingga kami boleh bisa berangkat mengikuti acara PPJ, ya. Dan kami juga berlibur 1 minggu. Setelah PPJ kami berlibur 1 minggu bersama dengan keluarga, ya. Karena keluarga dari pihak saya, dari pihak Pastor Salomo itu banyak sekali di Jakarta, ya. Jadi kami saja yang ada di Batam. Jadi begitu kita di sana harus berlibur, ya. Kita harus mengunjungi keluarga-keluarga, kita harus mengucapkan berkat Tuhan atas keluarga-keluarga yang ada di sana. Nah, puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu sekali lagi. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kami terima dari PPJ, ya, firman Tuhan yang sudah kami dengar, ya, pimpinan sinode katakan harus disampaikan kepada jemaat Tuhan. Jadi Bapak Ibu, apa yang kuterima, kuteruskan kepada jemaat Tuhan. Apa yang kuterima, kusampaikan kepada jemaat Tuhan. Jadi hari ini saudara saya menyampaikan apa yang kami dapat, apa yang kami terima dari acara PPJ, itu akan saya bagikan. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita buka firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 2, ayat yang pertama sampai yang kelima. Sampai keempat aja, ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai yang keempat. Semua sudah bertemu? Amin, amin. Mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3 ya.
ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi saudaraku, saya beri tema pagi hari ini Pentakostalisme, atau artinya aliran Pentakosta atau aliran karismatik. Ya, jadi saudaraku, DNA kita gereja karismatik itu berasal daripada Kisah Para Rasul 2. Katakan amin. Jadi saudara, segala sesuatu gereja karismatik, gereja Pentakosta itu berasal dan bergerak dari Kisah Para Rasul 2. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika saya membaca firman Tuhan ini saya sangat diberkati. Bahkan ketika Pastor Kongki menyampaikan bahwa aliran Pentakosta, bahwa sampai hari ini bergerak dengan luar biasa. Sampai hari ini Tuhan bekerja lewat gereja-gereja yang beraliran karismatik. Katakan amin Bapak Ibu. Bukan berarti saudaraku gereja yang lain tidak bergerak, tidak. Tetapi dikatakan saudara, ketika Pentakosta terjadi, maka disitulah terjadi kegerakan Allah yang luar biasa. Terjadi kegerakan, terjadi manifestasi, terjadi mujizat, terjadi kuasa Tuhan yang dimanifestasikan bagi gereja-gereja pada masa kini. Nah Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan ayat yang kedua. Perhatikan ayat yang kedua. Coba tampilkan ya. Tiba-tiba turunlah dari langit suara bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah itu di mana mereka ada. Jadi saudara, ketika para murid-murid ini berkumpul di satu tempat, mereka berdoa, mereka menantikan Roh Kudus, dikatakan tiba-tiba turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras memenuhi seluruh rumah itu. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika mereka berdoa, Roh Kudus memenuhi mereka. Roh Kudus itu bergerak dalam kehidupan para murid-murid Tuhan. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, keberhasilan gereja karismatik, keberhasilan gereja Pentakostalisme dikatakan saudara, yang pertama, tampilkan nomor 1, kuasa dan hadirat Tuhan itu nyata. Kuasa dan hadirat Tuhan itu nyata di gereja-gereja. Tahukah saudara, ketika kita tadi penyembahan, ketika kita tadi bertepuk tangan, saudara sangat merasakan hadirat Tuhan, amin. Saya sangat merasakan hadirat Tuhan. Itu sebabnya saudara, ketika tadi puji-pujian, saya bergoyang, saya bergerak, saya bersuka cita. Karena saya rasakan hadirat Tuhan, saya rasakan api Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, sampai hari ini kuasa dan hadirat Tuhan itu nyata di gereja-gereja kita. Katakan amin. Saudara merasakan hadirat Tuhan? Jadi saudara, itu sebabnya saudara, ketika saya penyembahan, saya selalu masuk hadirat Tuhan. Ketika saya memuji Tuhan, saya selalu bergerak. Kenapa saudara? Karena saya tahu hadirat Tuhan, manifestasi Roh Kudus ada di tempat ini. Saudaraku, sampai hari ini Tuhan bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan orang-orang percaya, termasuk saya dan saudara. Katakan amin. Jadi saudara, ketika kami berada di Jakarta bersama dengan keluarga kami, ya. Jadi apa yang kami dapat dari PPJ itu kami partasikan bagi keluarga kami. Nah yang pertama saudara, kesaksian saya, itu ada kakak ipar saya, itu yang paling tertua di antara kami semua. Ya. Jadi saudara, kakak ipar saya ini sudah tua, umur 73 tahun. Ya. Jadi saudara, ketika itu kakak ipar saya ini sudah lama tidak bisa berjalan. Ya. Jalan pun itu harus pakai tongkat. Ya. Tapi ketika kami di sana saudara, kami berdoa, kami melepaskan kuasa kesembuhan, melepaskan kuasa pemulihan, tiba-tiba kakak ipar saya ini bisa berjalan tanpa tongkat lagi. Ya. Pagi-pagi saudara, jam 4 pagi saya sudah bangun doa,
Ternyata kakak ipar saya itu udah duluan jam 3 pagi dia sudah doa, ya. Karena memang kakak ipar saya ini gereja Mawar Saron, ya. Dia sangat aktif dalam pelayanan pada masa mudanya. Tapi ketika dia tua, ya tidak bisa lagi melayani, ya. Kakak ipar saya ini sudah pelayanan ke Kamboja, pelayanan ke ke Malaysia, ke Singapura pada waktu masa mudanya, ya. Dia bukan hamba Tuhan, tapi ketika dia liburan, dia pasti pakai uangnya untuk pelayanan penginjilan. Jadi beberapa tahun lalu saudara kakek ipar saya itu sudah berangkat ke Israel. Waktu itu saya bilang, doakan saya supaya saya bisa ke Israel. Beberapa tahun kemudian saya berangkat ke Israel. Jadi adalah perintis iman di keluarga kami, ya. Satu keluarga mereka jadi pelayan Tuhan, anaknya ada satu hamba Tuhan, ya. Jadi saudara, itu sangat luar biasa ketika kami terjadi kesembuhan, terjadi pemulihan. Tiba-tiba kakinya bisa bergerak Bapak Ibu. Tiba-tiba dia lepaskan tongkatnya, saya bisa jalan. Sebetulnya ada videonya ketika dia jalan tanpa tongkat, ya. Jadi saudara, sampai hari ini kuasa dan mujizat itu nyata bagi kita. Katakan amin. Ketika kita bernubuat terjadi, ketika kita berdoa terjadi, ketika kita berdoa untuk orang sakit sembuh. Saya percaya di Gereja Kasih Karunia Indonesia mujizat Tuhan selalu terjadi. Katakan amin. Di GKRI itu bergerak dengan aliran Roh Kudus Bapak Ibu. Di GKRI itu manifestasi Roh Kudus itu nyata. Ketika kami saudara di PPJ, kami merasakan api Tuhan, kami merasakan kegerakan roh, kami merasakan api Tuhan begitu dahsyat. Makanya saudaraku, saya percaya bahwa di tahun-tahun yang akan datang, pengurus penata layan boleh ikut dalam cara PPJ. Ya, liburan boleh pakai untuk ikut dalam acara-acara momen yang penting seperti ini. Jadi saudara, kuasa dan mujizat itu nyata bahwa sampai hari ini Tuhan bergerak lewat orang-orang percaya. Tuhan sampai hari ini bergerak bagi kita, orang-orang yang takut akan Tuhan. Apa yang kita minta terjadi, apa yang kita doakan terjadi, apa yang kita katakan terjadi, apa yang kita nubuatkan terjadi. Katakan amin. Siapa di antaramu yang sakit? Engkau akan disembuhkan Tuhan hari ini. Engkau yang membutuhkan pasangan hidup, Tuhan akan mengeringkan pasangan hidup. Tahun depan terjadi pernikahan. Amin. Ya, saya selalu berdoa saudara, doa-doa pribadi. Tuhan, mereka membutuhkan pasangan, terjadi mujizat pernikahan. Terjadi semuanya. Bukankah kuasa Tuhan itu nyata? Ketika kita bernubuat untuk seseorang, terjadi. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita buka firman Tuhan. Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan Allah dengan berani. Iya, kita baca sekali lagi Kisah Para Rasul 5 ayat 12. Kita baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara banyak orang. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Wow, luar biasa. Dan rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara banyak orang. Wow, saudara percayakan saudara bahwa saudara pun bisa mengadakan banyak tanda dan mujizat? Katakan amin. Kalau ada yang sakit, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Kalau ada yang lumpuh berjalan, yang tuli akan mendengar, yang bisu berbicara. Bukankah rasul-rasul mengadakan tanda dan mujizat? Engkau juga bisa melakukan hal yang sama, karena kita memiliki roh yang sama dengan para rasul-rasul. Katakan amin. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu yang pertama, kuasa dan tanda dan mujizat itu nyata bagi orang-orang yang percaya bagi Tuhan. Nah itu yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua saudara, kita baca Kisah Para Rasul 2 ayat 17. Mari kita baca 1, 2, 3 ya. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Jadi saudara, di situ catat saudara dikatakan akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, aku akan mencurahkan rohku
ke atas semua manusia, anakmu laki-laki dan perempuan. Garis bawahi perempuan. Jadi saudara, ternyata pada zaman dulu saudara, bahwa perempuan itu selalu di nomor duakan. Ya, perempuan tidak punya hak, perempuan tidak punya suara dalam masyarakat. Bahwa perempuan itu saudara selalu diberikan pekerjaan keras, ya, pekerjaan berat, tidak punya otoritas. Itu sebabnya saudaraku, ketika gereja Pentakosta muncul, pemberdayaan wanita dilakukan. Katakan amin. Pemberdayaan wanita, itu sebabnya saudaraku, ketika Pentakosta terjadi, bahwa pengkotak-kotakan itu telah dihapuskan. Tidak ada lagi perbedaan. Bukankah Allah Roh yang sama mengatakan, aku mencurahkan rohku kepada laki-laki dan perempuan. Karena memang saudaraku, pada zaman dulu semua itu diambil dari garis keturunan ayah. Jadi laki-laki diutamakan. Bahkan dalam pertemuan-pertemuan ibadah pun wanita itu harus di belakang. Jadi laki-laki yang harus di depan. Ketika dia pulang, kalau istri wanita tidak ikut, dia pulang, dia harus baru memberitakan kepada istri. Jadi saudaraku, wanita itu tidak dianggap. Tetapi ketika pencurahan Roh Kudus, ada pemberdayaan wanita. Sekarang laki-laki dan wanita itu sama di hadapan Tuhan. Karena roh yang sama Allah curahkan bagi kaum perempuan dan juga kaum laki-laki. Katakan amin. Itu sebabnya saudara, berikan dulu gambarnya. Ada gambarnya sebenarnya, ya. Saya tampilkan dulu. Ada banyak orang-orang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Itu para wanita-wanita. Ini dia saudara. Ya, itu ada Catherine Kuhlman, paling suka saya baca bukunya. Itu bisa dipakai Tuhan membangkitkan orang mati. Ya, ketika dia berkhotbah ribuan orang bertobat. Ya, Naomi Daudi ada. Ya saudaraku, ini wanita-wanita yang dipakai Tuhan. Jadi itu sebabnya saudara, wanita-wanita sekarang, wanita-wanita yang hebat, katakan amin. Engkau berharga, engkau mulia dalam pandangan Tuhan. Engkau sama dengan laki-laki. Apa yang dikerjakan laki-laki bisa kau kerjakan. Apa yang diperbuat laki-laki bisa kau perbuat. Bukankah kita memiliki roh yang sama? Katakan amin. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sekarang ini laki-laki bisa laki-laki pastor, tapi wanita pun bisa pastor. Seperti saya bisa berkhotbah. Ya, wanita dan laki-laki memiliki roh yang sama. Bahkan tahukah saudara bahwa wanita pun dipakai Tuhan untuk menggenapkan rencana Allah di muka bumi ini. Katakan amin. Wanita itu spesial bagi Tuhan. Saudara bayangkan, hanya wanita yang bisa melahirkan. Apakah bisa laki-laki melahirkan? Tidak bisa. Jadi saudara, wanita itu spesial bagi Tuhan. Itu sebabnya saudara, kalau zaman dulu bahwa wanita tidak dianggap, wanita tidak berharga, wanita tidak punya suara. Tetapi ketika muncul Pentakosta ini, semua laki-laki, semua wanita sama di hadapan Tuhan. Kita bisa melakukan mujizat, kita bisa melakukan perkara-perkara besar sama seperti laki-laki. Katakan amin. Coba angkat tangan yang wanita yang ada di tempat ini. Angkat tangan yang wanita. Wow. Yang punya istri, yang punya suami, katakan dulu, istriku kau berharga bagi Tuhan. Yang punya istri ya, yang istrinya ada, katakan engkau berharga. Bayangkan saudara, wanita itu spesial bagi Tuhan. Ada pemberdayaan bahwa wanita, ya, itu sebabnya saudaraku, banyak sekali wanita yang bergerak dalam urapan Tuhan. Ada banyak wanita yang bergerak dalam urapan api. Ada wanita-wanita pada akhir zaman ini pakai Tuhan dengan luar biasa. Saya percaya wanita yang ada di tempat ini, engkau pun dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ketika engkau bernubuat wanita-wanita, mujizat terjadi. Hai engkau wanita-wanita, ketika kau meletakkan tanganmu atas penyakit apa saja, kanker sembuh. Katakan amin. Oh, orang yang tidak memiliki anak kandungannya dibuka oleh Tuhan. Tidak ada yang mustahil, mujizat pasti terjadi. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita wanita berharga bagi Tuhan. Kita sama-sama punya hak yang sama di hadapan Tuhan. Nah itu yang kedua saudara, ketika keberhasilan gereja Pentakostalisme atau aliran karismatik. Nah yang ketiga, mari kita buka Kisah Para Rasul 2 ayat 18. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan,
Kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Ayat yang selanjutnya. Dan aku akan mengadakan tanda dan mujizat. Amin. Ayat yang ke-17. Ya, sekali lagi kita baca dulu ayat 17. 1, 2, 3 ya. Akan tetapi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua mendapat mimpi. Wah, luar biasa saudara. Di situ dikatakan taruna-tarunamu akan mendapat mimpi. Itu berbicara tentang anak-anak muda. Katakan amin. Dalam masa gereja Pentakosta saat ini, kita harus memberdayakan anak-anak muda. Kenapa kita harus memberdayakan anak-anak muda? Karena gereja masa kini ada di tangan anak-anak muda. Karena anak-anak muda, saudaraku, paling mudah dibentuk. Amin. Siapa yang punya anak di sini? Anaknya mudah dibentuk. Amin. Tidak ada anak-anak pemberontak di tempat ini. Tidak ada anak-anak yang suka melawan di tempat ini. Kenapa? Anak-anak muda ini, saudara, telah dibentuk, ya, dibentuk orang tua sehingga begitu mudah. Itu sebabnya, saudaraku, anak-anak muda dikatakan sangat mudah dibentuk, sangat gampang. Ya, taruna-tarunamu akan mendapat mimpi dan penglihatan. Jadi saudara, anak-anak muda, bangkitlah untuk Tuhan, katakan amin. Anak-anak muda, kau dipakai Tuhan. Anak-anak muda, kau dipakai Tuhan untuk masa kini, untuk zamanmu. Saudara bayangkan ketika saya dulu berumur 17 tahun yang lalu, ya. 17 atau 18 ya, saya ada di Batam, ya. Jadi saudara, usia saya masih sangat muda sekali. Jadi ketika dikotbahkan tentang pertobatan, ketika dikotbahkan bahwa anak-anak muda dipakai Tuhan pada zaman ini, saya bertobat udah usia 18 tahun. Jadi itu sebabnya dikatakan jendela 18-30, usia 18 sampai 30 itu sangat mudah dibentuk. Itu sangat mudah menerima Injil. Itu sangat mudah untuk dilayani. Sehingga saudaraku, anak-anak muda di gereja kita harus diberdayakan. Anak-anak muda di tempat kita harus mereka diberdayakan. Katakan amin. Tidak ada anak-anak muda pengangguran di tempat ini. Artinya pengangguran tidak pelayanan, ya. Pengangguran secara fisik tidak ada, artinya tidak bekerja. Semua anak-anak muda di sini bergerak untuk kemuliaan Tuhan. Semua anak-anak muda yang ada di tempat ini bergerak dalam pekerjaan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, taruna-tarunamu akan mendapat mimpi dan penglihatan. Katakan dulu, yang punya anak, coba angkat tangan. Yang punya anak, katakan, anak-anakku akan mendapat mimpi dan penglihatan. Anak-anakku akan diberkati oleh Tuhan. Anak-anakku masa depannya diberkati Tuhan. Jadilah demikian. Sebab apa yang kau perkatakan, demikianlah Tuhan berbuat kepadamu. Ketika engkau memperkatakan bahwa anakku diberkati, jadilah demikian. Ketika engkau memperkatakan masa depan anak-anakku diberkati, jadilah demikian. Jadi sehingga saudara, muncul di tempat ini para pengusaha-pengusaha. Muncul dari tempat ini para pejabat. Ya. Siapa yang rindu anaknya para pejabat di tempat ini? Saya percaya ya. Pak Aritonang, ya. Kemarin baru pembeli boru. Iya. Luar biasa, borunya langsung Cina pula, ya kan? Apa enggak luar biasa? Batak tapi punya boru Cina. Itu luar biasa. Jadi saya percaya bahwa anak-anak muda akan muncul di sini, generasi-generasi yang cinta Tuhan. Generasi Yeremia. Saya percaya anak-anak kita menduduki kota-kota. Amin. Jadi saudara, beberapa tahun lalu Pastor Salomo selalu katakan kepada ponakan saya itu saudara sudah PNS, ya. Selalu dikatakan ketika selalu bernubuat, kamu akan menjadi pembesar kota. Wow, luar biasa. Jadi saudara, beberapa tahun lalu kami ada di GKRI Philadelphia, Jakarta, Bekasi, ya. Jadi di situ saudara,
gerejanya lumayan besar juga ya, lumayan, anak-anak juga banyak ya. Ada sekitar 250 jemaatnya, seperti kita lah banyaknya. Jadi saudara, ketika kami bertemu dengan gembala setempat, kami sangat diberkati ya. Terus Pastor Salomo selalu bilang, oh gereja ini penuh kemuliaan Tuhan, bertambahlah jemaatnya, bertambah 1000 kali lipat. Wow, saya bilang amin. Saudara percaya enggak kalau gereja kita bertambah 1000 kali lipat? Iya dong, kan gereja sudah dibangun di atas. Harus 1000 kali lipat. Pastor Jimmy bilang bahwa bertambahlah jemaat kita 1000 kali lipat. Bertambahlah berkat kita 1000 kali lipat. Katakan amin. Siapa mau menerima berkat 1000 kali lipat? Wow, angkat tangannya. Terjadilah demikian. Terjadi. Saya juga mau dong. Masakan saya hanya begini-begini saja? Enggak mungkin. Kau yang tidak punya rumah jadi punya rumah. Kamu yang tidak memiliki apa-apa jadi punya banyak hal. Amin. Kau yang tidak punya mobil jadi punya mobil. Amin. Yang punya mobil 1 jadi 2. Jadi 3. Kalau 3 nanti enggak muat garasinya. Cukup 2 aja lah suami istri ya kan. Nah Pak Ramli kemarin lihat mobil kami, katanya naksir dia. Kita lihat aja lah. Ya kan. Siapa tahu bulan depan dia mau beli mobil seperti mobil kami. Jadilah demikian Bapak Ibu. Apa sih yang susah untuk Tuhan? Gak ada. Yang penting percaya, sungguh-sungguh takut Tuhan, setia beribadah, melayani Tuhan. Udah deh, semuanya urusan Tuhan. Bagian kita kerjakan. Ya, bagian kita melayani Tuhan sungguh-sungguh. Ketika engkau berdoa, anakku diberkati, jadi diberkati. Ketika kita sakit, aku mau sembuh, jadi sembuh. Ya, beberapa waktu yang lalu saudara saya sakit tulang belakang saya ini sering sakit ya. Jadi ketika ke kanan susah, ke kiri pun susah, ya. Jadi hanya lihat ke atas, hanya memandang kepada Tuhan, ya gitu. Datang Pastor Salomo, doain dalam nama Yesus, tulang belakang sembuh, sembuh Bapak Ibu. Beberapa waktu yang lalu saudara, ketika kami naik pesawat turun, itu kan kaki saya gantung, ya maklumlah saya kan pendek ya kan. Jadi kaki saya nggak nyampe ke lantainya itu pesawat. Jadi begitu turun saudara kaki saya langsung pincang. Aduh gimana ini, pincang kaki saya udah cacat lah saya ini, pikir saya entah apalah di kaki saya ini. Ketemulah saya Bapak Ibu dengan seseorang yang hal yang sama. Kakinya juga pincang, cuman kalau saya kan sebelah kanan, dia sebelah kiri. Dia cerita itu asam urat. Aduh, dalam nama Yesus. Asam urat, masih muda saya ini asam urat lagi. Gak ada asam-asamnya. Ya, urat-uratnya yang diberkati. Saya bilang begitu. Terus ibu ini, iya bu itu asam urat bu, begini obatnya. Kaki saya masih rada sakit masih waktu itu. Dalam hatiku, oh dalam nama Yesus, semua urat-urat tidak ada asam-asamnya. Tapi semua urat-urat diberkati. Betul Bapak Ibu, semua urat-urat ini gak boleh ada asam-asamnya, amin. Tak boleh itu, karena Tuhan tidak menciptakan kaki kita ada asam-asamnya. Tetapi kaki kita diciptakan sempurna dengan baik. Nah waktu itu saudara saya berdoa, Pastor Salomo doain ya. Dalam nama Yesus kaki sembuh. Saya paling malu kalau sakit, betul. Ya, kalau nanti saya ditengok jemaat kaki saya pincang, aduh doa Ibu Lian gak dijawab Tuhan. Berdoa untuk yang lain sembuh, diri sendiri gak sembuh. Ya kan? Dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus sembuh. Hari Minggunya gak lagi saya pincang. Malu kan kalau pincang hari Minggu. Jadi itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Jadi apa yang kita perkatakan terjadi dalam nama Yesus. Nah itu yang ketiga saudara. Yang keempat. Mari kita baca ayat 3. Kisah Para Rasul 2 ayat 19 sampai 20. Kita baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di bawah langit dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Nah yang berikutnya saudara, bahwa di gereja karismatik atau di gereja Pentakosta selalu dikotbahkan tentang kedatangan Tuhan. Katakan amin. Saudara itu, saudara, ya yang keempat hapus saja. Ya, enggak. Jadi saudara ayat yang munculkan dulu ayat itu, yang tadi. Ya. Dan aku akan mengadakan mujizat di atas,
di langit dan tanda-tanda di bawah, bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Itu berbicara tentang akhir zaman Bapak Ibu. Itu berbicara tentang kedatangan Tuhan. Itu sebabnya di gereja-gereja karismatik bahwa sampai hari ini selalu dikotbahkan tentang kedatangan Tuhan. Bahkan saudara, bahwa Sabtu kemarin saya khotbah di doa subuh, waktu telah singkat. Wow, saudara. Saudara, ketika kami di gereja GKRI Philadelphia Bekasi, yang dikhotbahkan adalah tentang kedatangan Tuhan. Saudara tahu bahwa kita bahkan ada satu seminar kemarin, cuman saya nggak ikut, saya baca judulnya, berkemas-kemas. Wow. Jadi saudara, sementara kita melayani Tuhan, sementara giat dalam pekerjaan Tuhan, itu sebetulnya kita sedang berkemas-kemas. Kita sedang mempersiapkan diri kita pada kedatangan Tuhan. Makanya dikatakan saudara, betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Kita harus suci dan saleh hidup. Itu sebabnya saudara, bahwa gereja kita selalu mengarahkan pandangannya kepada kedatangan Tuhan. Supaya itu mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh terlena dalam dunia ini. Kita tidak boleh terlena kepada yang kelihatan. Kita tidak boleh terlena kepada hal-hal yang lahiriah. Karena segala sesuatu akan tertinggal. Nah, bumi akan tertinggal. Itu dalam Kisah Para Rasul, di 1 Korintus 7. Baca dulu 1 Korintus 7 ayat 29. Ini khotbah saya di doa subuh. Ya. 29, 1, 2, 3 ya. Saudara-saudara, inilah yang kumaksud, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri haruslah berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Wow. Jadi yang punya istri seolah-olah tidak punya istri Bapak Ibu. Yang punya suami seolah-olah tidak punya suami. Supaya apa? Supaya fokus kita hanya kepada Tuhan. Katakan amin. Fokus kita hanya kepada Tuhan, bukan apa yang kelihatan, bukan kepada istri, bukan kepada suami. Bukan berarti saudara tidak layani suami baik-baik. Bukan berarti saudara mengabaikan suami saudara atau anak-anak saudara atau istri saudara, tidak. Tetap layani dengan baik. Tetapi satu hal ingat, bahwa kita harus tetap berfokus pada kedatangan Tuhan. Amin saudara. Fokuslah dalam Tuhan, pikirkanlah perkara-perkara di atas, di dalam Kolose 3 dikatakan, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan apa yang ada di dunia ini. Karena dunia dan unsur-unsurnya akan hilang lenyap. Tetapi kehidupan kita yang saleh dan suci, itulah yang menyertai kita kepada kekekalan. Katakan amin. Itu yang menyertai saudara-saudara harus kudus. Kita harus hidup dalam perkenanan Tuhan. Kita harus hidup melayani Tuhan, sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Karena itulah yang menyertai kita pada kekekalan. Ketika kita berjumpa, sabarlah hambaku yang setia, masuk dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jadi saudaraku, kita tidak boleh terlena dalam dunia ini. Tidak boleh terlena, ingat, tidak ada kepemilikan yang kekal dalam dunia ini. Tidaklah kepemilikan yang kekal. Aku punya suami seakan-akan aku tidak punya suami. Kita yang punya istri seakan-akan tidak punya istri. Jadi hanya satu yang fokus kita, memuliakan Tuhan. Katakan amin. Nah itu yang berikutnya saudara, mari kita baca di dalam ayat yang selanjutnya, ayat 21. Kita baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nah yang berikutnya saudara, bagaimana gereja karismatik Pentakosta begitu berhasil dalam pelayanannya? Karena ada gairah untuk memberitakan Injil. Ada gairah untuk bermisi. Jadi saudara, Pastor Jimmy sekarang sedang bermisi itu di Ambon. Ya, makanya saudaraku, kita harus berdoa untuk Pastor Jimmy bahwa beliau dan tim sinode sedang ada misi. Mereka ada di mana, katakan di Nobo ya. Ya, mereka sedang pelayanan, mereka sedang memberitakan Injil. Itulah sebabnya GKRI adalah gereja yang bermisi. Katakan amin. GKRI adalah gereja yang bermisi. GKRI adalah gereja yang giat dalam penginjilan. GKRI giat dalam pelayanan penginjilan. Itu sebabnya saudaraku, ketika kita tiap-tiap tahun, saya nggak tahu tahun ini, tapi biasanya ya kita selalu membagikan diakonia bagi orang yang membutuhkan. Itu adalah satu kita bisa menjangkau jiwa. Jadi saudaraku, berita Injil harus disampaikan. Itu sebabnya
dikatakan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Bukankah keselamatan hanya ada di dalam Yesus? Tidak nama lain yang boleh di kolong langit ini yang namanya kita diselamatkan. Hanya di dalam Yesus. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, berita inilah harus diberitakan. Berita inilah harus digemakan. Bahkan saudaraku, kita anak-anak percaya, mari beritakan Injil. Anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini, beritakanlah berita keselamatan. Beritakanlah supaya dikatakan sebanyak mungkin orang diselamatkan. Karena dikatakan dalam Wahyu, aku melihat begitu banyak orang yang menyembah Tuhan. Saya percaya saudara ada di tempat itu. Amin. Dan jiwa-jiwa yang saudara layani ada di situ. Jadi saudaraku, berita keselamatan harus diberitakan. Itulah sebabnya saudaraku, gereja terbesar sampai hari ini itu didominasi oleh gereja aliran Pentakosta. Ya, di Surabaya jemaatnya saudara, tahukah saudara 12.000, ya. Dan saya berharap jemaat kita di Tiban ini 1.500. Oh haleluya. Berikan dulu tepuk tangan untuk Tuhan. Itu pernubuat. Kita nggak tahu. Gereja si atas sudah dipersiapkan. Bukankah Pastor Jimmy katakan bahwa akan ditambahkan 1.000 kali lipat? Terjadilah demikian. Ya. Jadi saudara, ketika beberapa waktu lalu kami di kampus, ya, dulu ditanya kepada kami masing-masing. Jemaat yang kau gembalakan berapa? Katanya kepada teman-teman. Ada yang jawab 200 orang. Ada yang jawab 50 orang. Ih dikit banget gitu kan. Terus ditanya lagi yang seorang, 300 orang. Tapi saya saudara muncul dengan Pak Amos, angkat tangan sama-sama waktu itu, boleh tanya. Ya, kami saudara ketika ditanya berapa jemaat yang kau gembalakan Palasan? Ya namanya Palasan, belum Pak Amos waktu itu. Berapa jemaat yang kau gembalakan Ibu Lian katanya? Angkat tangan dua-dua, berapa? 1.000 orang. Jadi gak mustahil saudara, saya percaya Tuhan sedang mempersiapkan orang-orang yang kita layani. Tuhan sedang menuntun mereka ke tempat ini. Tuhan sedang menghantarkan mereka di tempat ini. Tuhan akan menambahkan kita 1.000 kali lipat. Katakan amin. GKRI adalah gereja yang bermisi. GKRI kuat dalam penginjilan. Sehingga sebanyak mungkin orang dituntun kepada Tuhan. Sebanyak mungkin orang diselamatkan untuk Tuhan. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita terus bergerak dalam Tuhan. Tidak ada waktu untuk hal-hal yang lain. Tidak ada waktu untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak berkenan di mata Tuhan. Mari lakukan pekerjaan Tuhan. Layani orang-orang, layani satu dengan yang lain. Ya, perkatakan kata-kata iman untuk mereka, bernubuat untuk mereka, katakan kata-kata pengharapan. Saudara tahu bahwa salah satu contoh Dr. Cho, ya bukan dokter, Dr. Cho. Sekarang gerejanya itu ada 880 jiwa. 880.000 jiwa. Nah ini saking banyaknya. Ya. Bahkan saya tahukah saudara tahun 2021 ada 21.000 dibaptis. Coba ada gambarnya itu ya. Saya suruh di-download sebetulnya. 21.000 saudaraku dibaptis dalam 1 tahun. Saudara ceritanya saudara bahwa negara Korea itu tadinya orang miskin. Iya, jadi saudara ada 25.000 saudaraku termiskin pada waktu itu, pada masa perang. Tetapi saudaraku, Pastor Cho dikatakan dia menciptakan ribuan lagu. Lagu-lagu itu saudaraku dinyanyikan di masyarakat. Lagu-lagu pengharapan, lagu-lagu iman. Bahwa di dalam Yesus ada pengharapan, di dalam Yesus ada pemulihan, di dalam Yesus ada kesembuhan. Yang engkau miskin diperkaya, segala sesuatu dinyanyikan, diimani, terjadi demikian. Itu sebabnya saudaraku dikatakan Korea salah satu terkaya di dunia, 15 terkaya di dunia. Ya. Jadi saudara keheran, karena apa? Karena orang Korea
mereka percaya sungguh dengan Tuhan. Saya percaya Indonesia dikatakan 2023 akan resesi. Tapi kita perkatakan 2023 ada kebangkitan, pemulihan, ada kelimpahan di bangsa kita. Katakan amin. Terjadi, kita tolak semua perkataan manusia, tetapi kita bernubuat bagi bangsa ini. Kita perkatakan kata-kata iman, kita perkatakan kata-kata pengharapan bagi bangsa kita. Indonesia akan diberkati oleh Tuhan. Yang 22 saat ini 2022 yang pengangguran akan bekerja. Semua jemaat Tuhan, semua bekerja. Ada yang pengangguran di tempat ini? Tidak ada. Puji Tuhan. Semua jemaat Tuhan diberkati Tuhan di tempat ini. Haleluya.